دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تدلوني فعاد لي حرام ولا Habib Mundir bin Fuad al-Husawah ini orang yang paling penuh dengan zikir, orang yang hampir nggak pernah ngelepas zikir, sebab beliau merasakan manisnya zikir. Mungkin kita masih ngerasa capek nyebut la ilaha illallah, 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 itu mau 1000 kali kita masih keberatan, tapi beliau ringan luar biasa. Sayyidil Habib Umar pernah bercerita, di Indonesia ada satu ulama yang pernah mau dioperasi kepalanya, kemudian orang tersebut dikatakan oleh dokter, istilahnya, Ustadz, nanti kami suntik ya, biar apa namanya itu, kebal, kayak pingsan. Maka dia jawab apa? Demi Allah saya nggak mau. Nanti saat saya mulai berzikir, saya mulai tenggelam dalam zikir, baru kamu lakukan operasi, nggak usah pakai suntik-suntikan. Saya nggak mau dipisah sama Allah walaupun sesaat saja. Ini Habib Umar pernah ceritakan. Dan kami merasa yang dimaksud adalah Habib Mundir, karena beliau berapa kali juga ngalami operasi di kepala beliau. Akhirnya begitu beliau mulai duduk di ruang operasi, di atas kasur operasi, si syekh tersebut atau ulama tersebut, dia mulai zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai dia hilang kesadarannya, tapi lisannya terus menyebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya si dokter operasi, dibelah, istilahnya itu operasi, dilakukan amalia. Begitu selesai, dibangunkan, sudah selesai katanya, sudah selesai, sudah. Hak ada orang yang ngerasakan manisnya zikir. Makanya nggak bisa kita bisa dapetin rasa begitu kecuali kita harus paksa dulu, mujahadah dulu, lawan dulu syaitan, baik dari kalangan jin yang nggak nampak ataupun dari kalangan manusia yang nampak, harus dilawan. Lalu emang gimana caranya? Terus belajar zikir setiap saat, belajar sadar setiap saat. Belajar sadar, jangan sampai kita semua termasuk orang yang merugi, yang nanti di catatannya kurang zikirnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bahkan Allah mensifati orang-orang yang munafik, orang yang sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu merasa dia telah menipu Allah, padahal Allah yang telah menipu mereka semua. Allah cabut rasa nikmatnya iman di hati mereka orang-orang munafik. Apa ciri-cirinya orang munafik? Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Saat mereka mau sholat, mereka berangkat sholat itu dengan perasaan malas. Wah, ini kita mesti introspeksi ini. Kita kalau sudah adzan semangat atau malas? Sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita semangat atau males? Kalau perasaan kita, ya azan lagi, subuh lagi, berarti, maaf, naudzubillah, semua naudzubillah, muskaful afiyah, di hati kita ada rasa titik kemunafikan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari sifat tersebut. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala, malas banget. Kemudian kalau dia berbuat baik, apa yang atau dia ibadah apa tuh dia kerjakannya bagaimana? Yuraunan nasa, hobinya riya. Zikirnya depan orang, sholatnya depan orang, sodagohnya depan orang, belajarnya depan orang, ngajarnya depan orang. Tapi dia begitu sendirian, kama syaitan, naudzubillah, seperti setan. Sholatnya malas, zikirnya malas, ngajinya malas, semuanya malas. Artinya ada tanda kemunafikan di hati kita. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Kalau kita cuma semangat di depan orang, tapi di belakang orang kita nggak ada semangat sama sekali, berarti ada tanda-tanda kemunafikan. Maka banyak-banyak istighfar, taubat dari sekarang.
Tobat sama-sama. Anak ngomong begini buat anak sendiri juga. Kemudian yang terakhir kata Allah di ayat tersebut, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mau menyebut nama Allah kecuali sedikit saja. Sedangkan Nabi SAW itu ngajarkan kita untuk terus nyebut nama Allah. Dikit-dikit zikir, dikit-dikit ingat sama Allah. Sampai Allah sendiri mengatakan apa? Salatnya kita itu untuk zikir, untuk ingat sama Allah. Wa aqimus salata li dzikri. Ayo kerjakan salat kata Allah, dirikan salat untuk kalian mengingatku. Makanya sangat aneh kalau kita ngikuti orang-orang yang cukup iling, katanya cukup ingat sama Allah, nggak perlu salat lah. Hada salah. Artinya semua yang kita kerjakan saat kita sadar itu kebaikan hanya untuk Allah, yang kita harapkan balasannya dari Allah, maka itu adalah zikir. Ucapan baik yang kita keluarkan, assalamualaikum, apa kabar, sehat semua, itu zikir. Senyumnya kita di hadapan kawan kita untuk menunjukkan apa? Izzahnya Islam, sunnahnya Nabi SAW, itu bentuk zikir. Artinya 24 jam kita berzikir, kita bisa berzikir sama Allah dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lagi yang selamat kecuali ikuti Nabi Muhammad. Kembali ke Nabi Muhammad lagi. Ikuti Nabi Muhammad. Apa yang diajarkan Nabi, praktekkan. Sebelum tidur baca doa, praktekkan. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu semua tuntunan agar kita selamat. Sampai kata ulama, kenapa kok disunahkan berdoa sebelum tidur? Kemudian ada tasbihat yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian kita tidur agar semalaman suntuk kita dihitung sama Allah sebagai orang yang berzikir, baik sholatnya, ngajinya, zikirnya, baca Qur'annya, semuanya biar dihitung sama Allah. Padahal kitanya lagi ngebuat peta kota Balikpapan, lagi ngiler semua. Bangun-bangun adzan subuh, waktu bangun dihitung zikir sama Allah. Bangun ingat lagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dihitung sama Allah, masih zikir. Oh, berarti ini semalaman suntuk dia ibadah. Padahal dia semalaman suntuk lagi ngebuat peta kota Balikpapan. Ada yang miring sedikit, ada yang kurang lurus, ada yang kena tsunami saking banyaknya ilernya. Padahal dia malamnya tidur, tapi dihitung sama Allah berpuasa, berzikir, lagi ingat sama Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting sekali zikir, penting sekali, apapun. Sampai dibilang sama Allah, inda dzikri sholihin tanzilur rahmah, nyebut nama orang soleh turun rahmah. Dihitung sama Allah itu zikir. Kita nyebut, misal kita nyebut namanya saja, Sayyidul Habib Muhammad Anis Al-Habsyi, Habib Zain bin Semit, Hayabullah bin Syahab, Habib Muhammad Al-Maliki, kemudian Sayyidul Habib Salim bin Abdul Syatiri, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Ini semua dihitung sama Allah zikir, nurunkan rahmat. Biar apa? Biar mudah hidup kita. Karena ada orang-orang yang masih malas nyebut nama Allah, tapi senang nyebut nama gurunya, nyebut nama orang soleh, nyebut nama Nabi Muhammad. Ada orang-orang demikian. Maka di antara rahmat Allah dijadikan mereka semua sebab ingatnya kita sama Allah. Sampai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim kalau nggak salah dikatakan, siapa mereka ahlullah? Humul ladzina idza ru'u dzukirallah. Mereka yang saat kita melihatnya ingatnya sama Allah. Ngelihat mereka ingat sama Allah, nyebut mereka ingat Allah, ngikuti mereka terhubung dengan Allah. Beda lagi sama artis yang lagi viral di Indonesia, wah sampai histeris luar biasa. Dan kami sangat menyayangkan yang kena fitnah yang besar perempuan-perempuan kita. Kami sangat menyayangkan. Histerisnya luar biasa. Oh, TTS datang katanya. Nggak boleh disebut yang aslinya, ntar kita kena kita. Jadi TTS datang, yang rambutnya kayak perempuan, ganteng saya masih, ganteng Habib Ali, ganteng Ustadz masih. Dia nggak tahu seni ganteng itu ada di orang yang jenggot tipis-tipis rapi kayak gini. Nah, kita sedihnya kenapa? Paling banyak fitnahnya ke orang muslim. Sampai yang laki-laki normal jadi homo. Gara-gara ngikutin mereka tren katanya, isyarat ya Allah. Jauhkan mereka dari Allah. Ngejauhkan kaum muslimin dari Allah.
Artinya kita pun harus ngajak orang untuk ingat sama Allah. Kalau mereka kemaksiatan bisa disebarluaskan dengan handphone, kamera, dengan semangat tentara katanya. Kan tentara mereka ya. Istilahnya kan apa? Army. Masa kita nggak mau jadi jundun min junudillah? Tentaranya Allah kita nggak mau. Kita pelit sama kuota. Kita pelit sama aplikasi. Kalau mereka saja bisa nyebarkan fitnah begitu besar. Oh si ini, wah si jongkok senyumnya bagus banget. Wah si jongkok minumnya lihat luar biasa. Ya Allah bihaya karim. Yang kita lihat dari status muslim, wah banyak dari kalangan habaib sama syarifah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemana kaum muslimin? Kemana semangat mereka? Kemana duit kita? Yang kita kerja 24 jam nggak bisa tak kita live juga, nggak bisa tak kita nyebar-nyebarkan yang positif, yang baik, ngalahkan mereka. Nggak bisa kita gabung untuk ngebawa orang ingat sama Allah. Kemana kita? Mau harta kita masuk surga sendirian? Demi Allah, surga kalau kita sendirian itu nggak enak. Anggap, ana doakan kalian punya uang 1 triliun, rumah yang besar tapi sendirian. Mau? Nggak mau, nggak enak. Artinya surga lebih luas dari yang kita bayangkan di dunia. Kalau kita sendirian di surga, uang kita bawa simpan sendiri, amal kita simpan sendiri, nggak mau ngajak orang ingat sama Allah. Pokoknya yang penting saya selamat aja dulu, yang lain bodoh amat. Nggak enak juga nanti di surga. Yakin saya, yakin. Baru di dunia aja kita bilang nggak enak, punya duit banyak, rumah besar, tapi nggak ada orang, sendirian kita di rumah. Nggak enak. Coba rumah besar, duit banyak, anak-anak sehat walafiat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, habis itu masuk surga semuanya, kan enak. Setidaknya satu keluarga masuk surga sudah, udah rame. Ditambah temannya lagi dia bantu. Kenapa kamu? Oh kamu lagi terjerat ini kah? Kesusahan, dibantu. Coba ikut, kita sama-sama zikir, kita sama ingat hadir ke majelis. Kenapa lagi, apalagi yang buat kamu berat? Oh nggak ada modal, nih saya bantu modalkan. Bantu. Kalau punya kelebihan rezeki, paling tidak didoakan, mudah-mudahan nanti dianya dimudahkan urusannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo coba sama-sama kita mulai biasakan zikir. Jangan berat, ajak orang untuk zikir. Di Hadramut ini sengaja diulur sebenarnya karena lagi masak diulakan. Di Hadramut itu kalau kita di tempat-tempat fasum, fasilitas umum, itu ditempel sama orang-orang, waqtal intidhar imla'ha bil istighfar. Waktu menunggu, waktu antri, perbanyak istighfar. Dan itu nggak cuma ditulis, nanti kita duduk sampai kita lagi astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ada lagi nanti kalau masuk rumah dia tulis di depan rumahnya, ya dakhilad dar sholli ala nabiyil mukhtar. Orang yang mau masuk rumah jangan lupa sholawat. Jadi setiap saat, setiap tempat ingatkan kita sama Allah. Makanya di sana itu Hadramut yang datang nafsunya mulai meninggal. Bukan orang yang mati, tapi nafsunya dia mulai tunduk. 1 kali 24 jam kita dipaksa untuk zikir. Dipaksa, mau enggak mau. Bahkan saya pernah beli motor baru mereknya Sweat. Begitu kita nyalakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Motornya zikir. Kita yang mau naik malu kalau nggak zikir, nggak nyebut nama Allah. Itu di Hadramut. Saya coba cari, nggak ada mas yang jual sensor begitu di Indonesia. Jadi begitu kontak off, kita on. Tak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya kita batal kabur dari asrama. Tempo hari ketahuan gara-gara suara bel. Gara-gara zikir selamat saya dari keburukan. Waktu itu niat pengen kabur, pengen ngerokok sebenarnya. Ya di sana nggak ada maksiat besar seperti yang kita bayangkan. Kaburnya kami cuma pengen malam itu pengen ngerokok aja, karena nggak boleh di sana. Tapi gara-gara zikir selamat, nggak jadi ngerokok. Padahal rokok kan nggak dosa. Cuma gara-gara zikir selamat, kita nggak jadi ngerokok, nggak jadi kabur. 24 jam kita dipaksa untuk zikir. Nanti jam-jam 2:30 mulai ada suara sayup-sayup.
ada yang adzan ngebangunkan untuk tahajud, nanti ada yang baca Asmaul Husna, ada yang gosida-gosida, ada zikir sepertiga malam terakhir. Walhasil banyak banget sebab di Yaman sana atau di Tarim sana yang ngebuat kita selalu ingat sama Allah, selalu ingat sama Nabi SAW. Banyak, nggak cuma satu dua sebab. Dan sebab itu dari sekarang kita niatkan lagi, kembali lagi kita tata niat kita. Saya hadir ke sini untuk dakwah, saya hadir ke sini untuk membersihkan hati, saya hadir ke sini untuk Allah, saya taklim untuk Allah, jangan untuk yang lain. Rugi kalau untuk yang lain. Saya cuma hanya untuk Allah. Jalannya saya dari rumah ke sini menghabiskan bensin hanya untuk Allah. Duduknya kita 2 jam lebih di sini cuma untuk Allah. Lisan kita cuma untuk Allah. Keringat kita yang netes cuma untuk Allah. Kembali lagi semuanya untuk Allah. Niatkan dari sekarang. Mungkin kemarin kita ada salah niat, ya Allah, saya mohon maaf, malam ini saya perbaiki niat saya, ya Allah. Mungkin kemarin saya ada kesalahan dalam niat, ya Allah, maka aslih lana niyah, ya Allah. Perbaiki niat kami malam ini, ya Allah. Jangan sampai kami salah lagi, ya Allah. Jangan lepaskan taufik hidayah dari kami, ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah berkenan juga untuk mewafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.